Menghitung luas permukaan BRSD, kita bangun ruang sisi datar. Konsepnya adalah menghitung luas permukaan BRSD dapat dilakukan dengan menghitung luas masing-masing sisi yang terdapat pada BRSD tersebut. Satu, berikut untuk memahami konsepnya. Yang pertama tentang prisma segi 4. Hitunglah luas permukaan balok berikut. Balok nama lain dari prisma segi 4. Ini kan sini baloknya dengan ukuran panjang 10, lebar 5 cm, 4 cm ya. Maka jika kita urai atau buat jaring-jaring baloknya, didapatlah seperti ini. Sisi A, sisi bawahnya itu dia, dan sisi alas, B sisi tutupnya ya, dan ini C sisi depannya, sisi D sisi di belakang balok itu, sisi E yang di sebelah kiri, dan sisi F pada sisi yang sebelah kanan balok. Jadi untuk menghitung luas permukaan balok ini, maka konsepnya adalah kita menghitung menghitung luas seluruh sisi pada jaring-jaring balok ini. Ada berapa sisi semuanya? Ya, ada 6 sisi. Dan ada 3 pasang sisi yang sama besar luasnya, sama luas ya. A dan B yaitu sama biru, luasnya pasti sama. Kemudian sisi C dan D juga sama-sama luas. E dan F-nya juga sama-sama luas. Perhatikan di sini 5-nya merupakan lebar balok ya. Kemudian yang 4 itu yang sisi itu, silahkan dibandingkan. Kemudian yang 10 itu yang sisi itu. Oke, kita akan menghitung satu persatu sisi pada balok ini. Yang pertama sisi A yang akan kita hitung. Luas persegi panjang ya, karena sisi A itu berbentuk persegi panjang, maka kita rumusnya adalah P kali L, panjang kali lebar. Mana lebarnya panjangnya 10, lebarnya 5. Tapi tidak masalah ya, kalau panjangnya 5, lebar 10 juga tidak masalah, sama saja. Nanti pasti akan dikalikan juga. Jadi luas sisi A adalah 10 kali 5, yaitu 50 cm persegi. Perhatikan sini sisi B. Sisi B dan sisi A itu sama besar ya. Maka luas A sama dengan luas B, maka luas B itu sama dengan luas A, yaitu 50 cm persegi. Terdapat 2 sisi ya luasnya. Kita lanjutkan sisi yang lain, kita ambil sisi yang lain lagi ya. Sisi C juga bentuk persegi panjang ya. P kali L juga rumusnya, maka luas sisi C yaitu 10 kali 4, maka 40 cm persegi juga. Dan perlu diketahui bahwa luas sisi C sama juga dengan luas sisi D. Jadi luas sisi D sama juga 40 cm persegi. Terdapat 4 sisi luasnya. Dan kita cari sisi E. E juga persegi panjang ya. Panjangnya 5, lebarnya 4. Sekali lagi boleh panjangnya 4, lebarnya 5 juga tidak masalah. Di luas sisi E itu 5 kali 4 yaitu 20 cm persegi. Sedangkan di F sama dengan sisi E luasnya sama 5 kali 4 ya. Sisinya panjang dan lebarnya 5 dan 4, maka luas F juga 20 cm persegi. Ya, udah dapat 6 sisi. Jika kita jumlahkan semuanya A, B, C, D, E, F, kita jumlahkan, jadi luas permukaan prisma segi 4 ini adalah luas kulit-kulitnya. Apakah sisi A yaitu 50 cm persegi, sisi B juga 50 cm persegi, jadi digabungkan menjadi 2 kali 50 ya, 50 tambah sisi C dan D, C 40 cm persegi, D juga 40 cm persegi, kita kalikan 2 saja menjadi 2 kali 40 tambah sisi E tadi sudah didapatkan 20 cm persegi, dan F juga 20 cm persegi, kita kalikan 2 saja, ada 2 buah, 2 kali 20 ya, 2 kali 50 100, 2 kali 40 80, 2 kali 20 40. Nah, luas dari luas permukaan balok ini tambahkan 100 tambah 80 tambah 40 yaitu 220 cm persegi. Itulah
luas dari permukaan balok atau prisma segi 4 berikut ini. Yang ini ya, di satuannya cm persegi, bukan cm kubik ya. Cm kubik itu untuk volume. Untuk luas tetap satuannya persegi ya, persegi, kilometer persegi, dan seterusnya. Contoh yang kedua, nah kita masuk ke 5 segitiga. Nah, kita perhatikan perbedaannya dengan semua ya. Jadi intinya maupun prisma atau berlima sama saja luasnya, yaitu menghitung jaring-jaringnya, kulit atau jaring-jaringnya, berupa bangun datar ya. Itulah luas permukaan 5 segitiga berikut. Ini 5 segitiga dengan segitiga sama sisi ya. Perhatikan di situ alasnya berbentuk segitiga sama sisi, ada garis-garis 3 buah, itu menunjukkan bahwa 3 sisi itu sama panjang. 4 cm, di belakang juga 4 cm, dan di belah kiri juga 4 cm. Dengan tinggi segitiga ya, tinggi segitiga, bukan tinggi kerucut ya. Artinya bukan tinggi 5, tapi tinggi dari segitiga yaitu 6 cm. Atau panjang tinggi segitiga yang merupakan sisi tegaknya ya, cm. Jadi kan sini kita uraikan menjadi jaring-jaring 5, kita uraikan yang mana yang 4 itu ya, sisi 4, alasnya 4, 4, 4. Kemudian yang 6 itu yang mana? Itu ya, garis tinggi dari segitiga yang tegaknya, 6. Oke, kita akan menghitung berapa buah sisi yang akan kita hitung ya. Ada 4 buah sisi yang akan kita hitung luasnya. Kalau nanti kita jumlahkan, merupakan luas permukaan 5 segitiga. Yang pertama yang akan kita hitung adalah alasnya dulu. Alasnya berbentuk segitiga sama sisi, dengan panjang sisinya itu 4, 4, 4, 4. Biasanya kita menghitung luas segitiga itu alas kali tinggi per 2 atau setengah kali T ya. Tapi sini alasnya ada 4, tapi tingginya tidak diketahui. Jadi alas yang 4 bukan tingginya 4 ya, karena alas yang tinggi itu selalu tegak lurus bentuk sudut siku-siku. Ini tidak ada sudut siku-sikunya ya. Jadi 4 dan 4 itu bukan alasan tingginya. Jadi untuk menghitung luas segitiga yang hanya diketahui panjang ketiga sisinya, nah, ingat ya, panjang ketiga sisi segitiga pada alasan tingginya ya. Kalau alasan tinggi jelas rumusnya setengah A kali T. Tapi untuk jika diketahui sisi-sisinya, yaitu tiga-tiganya diketahui, maka rumusnya adalah akar kuadrat dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C, di mana A merupakan sisi ketiga, sisi pertama, B sisi kedua, C sisi ketiga. Terserah yang mana mau, yang mana aja. A, B, C plus ada 3 buah sisi ya, plus yang mana mau, yang yang mau ditentukan A, B, C nya. Kebetulan di sini A, B, C nya sama-sama, yaitu 4 kebetulan ya, tapi tidak semuanya. Itu walaupun berbeda, misalnya 4, 5, 6 tidak harus A4, B5, C6 tidak harus ya, bisa saja A5, B6, C4 juga nggak masalah ya, tidak masalah. Yang penting ABC merupakan ketiga sisi pada segitiga. Kemudian S itu apa? S itu merupakan jumlah dari setengah dari jumlah ketiga sisi segitiga, atau A tambah B tambah C dibagi 2, itu nilai S-nya ya. Jadi satu rumus itu ada cabangnya lagi ya, kita untuk menentukan S-nya. Jadi rumus S-nya adalah 4 tambah 4 tambah 4 per 2 atau 12 per 2. Jadi S nilainya 6 ya, jadi nilai S-nya itu 6. ABC merupakan panjang sisi-sisi pada segitiga. Maka S yang sudah dapat 6, tinggal masukkan aja ke rumusnya. S-nya 6, 6 kali 6 kurang 4 kali 6 kurang 4 kali 6 kurang 4, kebetulannya 4, 4, 4, 4 karena sisinya sama sisi ya, sama panjang. Kemudian kali seperti biasa, 6 kali 6 kurang 4 2, 6 kurang 4 2, 6 kurang 4 2 kebetulan ya, makanya agak terlalu unik ya. Jadi luasnya adalah 6 kali 2 kali 6 kali 2 atau 6 kali 8 48 ya. Jadi luas segitiga yang punya panjang sisi 444 adalah akar 48, atau jika kita cari komanya jadi 6,9 cm
segi ya, karena ini tidak habis diakarkan. Jadi boleh pakai kalkulator, yaitu 6,9 atau dibuatkan juga 7 juga nggak masalah ya, tapi kita ambil 6,9 aja. Sudah dapat luas yang alasnya. Luas alas 5 cm adalah 6,9 cm persegi. Oke, kita cari sisi lain, simpan dulu ya 6,9 cm perseginya. Kalau kalian malas buat 6,9, dibuat 7 aja juga masalah. Perhatikan sini, sisi yang lain adalah sisi segitiga, sisi tegaknya ya, sisi tegak dari limas itu, nah yang keenam ya, yaitu panjangnya, luasnya apakah sama ya, sama-sama 4, alasnya 4, tingginya 6, alasnya 4, tingginya 6, alasnya 4, tingginya pasti sama. Jadi cukup cari satu saja, nanti hasilnya dikali 3 ya. Oke, kita cari salah satu aja untuk mewakili semuanya. Kita ambil yang bawah misalnya. Yang bawah itu alasnya 4, tingginya 6 ya, walaupun gambar segitiga yang kebalik, tapi tetap alasnya itu tingginya itu merupakan garis dari titik dia membagi 2 ya, titik sudutnya G merupakan garis yang dekat lurus dengan alas. Maka luas segitiga ini adalah alas kali tinggi per 2 ya. Jadi menggunakan rumus biasa yang kita gunakan, yaitu alas dan tinggi, karena alas dan tinggi diketahui ya. Tadi untuk yang alas bersama tadi alasnya ada 4 boleh pakai mana saja, tapi tinggi tidak ada. Dan untuk segitiga yang ditegak dari 5 sini ada, yaitu tingginya 6. Jadi alas kali tinggi berdua, jadi 4 kali 6, alas 4 tingginya 6 per 2, yaitu 24 per 2 sama dengan 12 cm persegi. Itulah luas satu sisi tegak dari limas. Ini ada 3 sisi tegak yang sama besar luasnya, dikalikan 3 saja ya. Jadi luas yang akan kita cari adalah luas alas 6,9 cm persegi, kemudian sisi yang itu 12 cm persegi juga. Maka luas permukaan limas segitiga adalah 0,9 ditambah 3 kali 12 ya. Jadi hasilnya menjadi 3,9 ditambah 3 kali 12 36, dan tambah 36 adalah 42,9 cm. Jadi itulah luas permukaan limas segitiga ini ya. Kita masuk ke contohnya yang ketiga. Masuk kembali ke prisma lagi ya, prisma segitiga. Itulah luas permukaan prisma segitiga sama kaki berikut ya, sama kaki ya. Ini prisma segitiga yang dalam posisi rebahan ya, baring, yang alasnya EIF dan tutupnya JHG. Kembali juga masalah, alasnya GHC, tutupnya FEI juga nggak masalah ya. Yang penting alas dan tutupnya pasti sama, tinggal dicari alas tutupnya pasti sama nanti ya. Maka yang akan kita hitung adalah sisi A, sisi depannya ini kayak tenda ya. Kemudian sisi belakangnya B, juga A dan B sama besar ya, atau sama luas ya. Nah, berarti kan sini ada kotak yang A ini garis biasa, berarti dia di depan. Masih putus-putus, berarti itu sisi ini belakangnya ya. JHG itu B. Kemudian C, sisi alas yaitu EFGH. EFGH itu adalah sisi C-nya. Putus juga ya, berarti di bagian bawah. Kemudian sisi D, yaitu sisi di belakang sana ya, yaitu EHJI ya. Sisi EHJI itu merupakan sisi D itu misalkan, dan sisi depan ini sisi E ini ya, yaitu FEJI ya. Kalau salah apa ya penyebutan untuk di panjang ini ya. Ada 5 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 sisi yang akan kita cari. Kita uraikan menjadi jaring-jaring. Jadi untuk saudara tidak perlu dibuat jaring, langsung aja jika kalian udah memahami cara membuat jaring-jaringnya ya. Yang pertama sisi depan, cari luas sisi depan yaitu sisi A yang pasti sama dengan sisi B ya. Luasnya pertama yaitu berupa segitiga ya, dan alasnya 6, tingginya 4 mudah ya, mudah. Jadi ini 24 bagi 2 di luas segitiga
J E I F ya, apa salah istilah namanya ya. So, F E I 12 meter persegi. Ya, udah dapat luas A sama dengan luas B, sama di belakangnya ya. Jadi luas B juga 12 meter persegi ya, sama panjangnya. Kemudian luas udah dua luas yang kita dapat. Sekarang kita masuk ke luas yang ketiga, luas C. C merupakan persegi panjang, yaitu persegi panjang FGHE EFGH, itu nggak masalah, yaitu panjangnya 10 dan lebarnya 6 ya. Perhatikan betul ya, yang 10 yang mana 6, atau panjangnya 6 lebar 10 juga nggak masalah. Jadi luas C itu adalah 10 kali 6, yaitu 60 cm persegi. Oke, udah kita dapatkan 3 buah sisi dengan sisi D dan E ya. D dan E itu seharusnya sama ya, beda warna ya, mungkin sisi salah tulis. D dan E itu harusnya sama warna ya, karena sama besarnya. Oke, nggak apa-apa. Dari sisi D, luas D ada P kali L juga persegi panjang ya. Dan persegi panjang D itu yaitu EHJI, panjangnya apa? Garis putus itu 10 ya, karena dia sejajar. Garis EH dan garis FG itu sejajar. Nah, ini ya. Nah, ini juga sejajar. Dan dengan garis FG, maka otomatis garis EH ini juga 10 meter. Oke, panjangnya 10 meter, lebarnya yang belum tidak kita ketahui. Lebarnya itu garis EI ini atau garis HJ ini ya, CH ini lebarnya tidak diketahui angkanya. Oke, untuk mengetahui berapa panjang dari garis EI atau JH itu, atau lebar dari persegi panjang EHJ ini, perhatikan kalau garis EI nya kita kasih kuning, dan perhatikan hubungan dengan garis tinggi dari segitiga EFI itu 4 ya. Kemudian setengah dari garis EF itu akan membentuk apakah? Ya, segitiga siku-siku. Ingat kembali, jika hubungan dengan segitiga siku-siku, maka yang akan terlintas dalam pikiran atau benak kita adalah teorema Pythagoras. Jadi di sini berlakulah teorema Pythagoras dengan sisi tegaknya 4 meter, sisi datarnya 3 meter ya, bukan 6 meter ya, 3 meter, setengah dari 6 itu. Kenapa sama kaki ya? Karena cerita ini tentang segitiga sama kaki. Jadi dibagi 2 F ya, yaitu 3. Dan sisi miringnya adalah sisi EI atau sisi lebar yang akan kita cari untuk menemukan luas persegi panjang EHJI. Ya, jelas ya. Kita akan mencari panjang EI ini yang merupakan sisi miring segitiga siku-siku yang kita bentuk ini. Kembali lagi Pythagoras dia. Maka EI rumusnya adalah akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 sama 9. EI sama dengan akar 25, maka panjang EI adalah 5 meter. Panjang EI itu 5 meter. Maka luas persegi panjang EHJI itu adalah 10, udah ditemukan tadi 10, dan lebarnya 5 meter. Nah, EI itu 5 meter, maka luas D itu adalah 50 cm persegi. Ya, sebabnya kita belum cari sisi E itu karena itu otomatis sama, tapi kita coba ya cari. Luas E itu juga P kali L. Yaitu perhatikan lagi itu panjangnya udah ditemukan, FG yaitu 10 meter. Cuma lebarnya yaitu IF atau FI atau GJ atau JG itu belum diketahui lebarnya. Ya, sama seperti tadi, dia akan membentuk segitiga siku-siku EI, FI itu, dan sisi tinggi dari 4 ya, nggak kelihatan hilang 4-nya. Kemudian dengan setengah dari sepanjang dari EF itu 3 meter ya, maka FI itu atau lebar dari persegi panjangnya adalah akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 3 kuadrat ya, oke, 4 kuadrat sama seperti tadi. 4 kuadrat akan jadi FI adalah akar 16 sama 9. FI sama dengan akar 25, jadi FI juga 5 meter sama ya seharusnya ya. Tidak perlu cari apa, kita mulai aja. Maka luas E P kali L 10 kali 5 yaitu 50 cm 50 meter persegi ya, itu lebih tepatnya salah, itu bukan cm. Oke, jadi udah dapatkan kelima sisi, luas kelima sisi yang akan kita tentukan, yang akan kita jumlahkan ya.
yang akan kita gambarkan yang merupakan luas permukaan prisma segitiga ini. Nah, luas permukaan prisma segitiga adalah yang tadi ada 2x12 ya, sisi A itu A dan B itu sama luasnya di 12, jadi 2x12, kemudian ditambah 60 yaitu sisi C bagian bawahnya alasnya, kemudian dikali 50 tambah 50 harusnya 2x50 aja ini ya, satunya 10 yaitu 1 cm. Maka 2x12 24 tambah 60 tambah 50 belum ditambah lagi ya, harus 100 itu ditambahkan saja, maka hasilnya adalah 184 cm ya, meter persegi, harusnya meter persegi ya, salah itu cc, mohon maaf, meter persegi, cc kurang tidur. Oke, contoh 3 udah selesai, kita lanjutkan ke contoh 4. Contoh 4 ini 5 segi 4, tadi 5 segi 3, sekarang 5 segi 4. Oke ya, soalnya adalah hitunglah luas permukaan 5 segi 4 dengan alas persegi panjang ya. Di 5 segi 4 alasnya berbentuk persegi panjang ya. Nah, untuk 5 dan maupun ini kalau bentuk segi 4 itu harus hati-hati ya. Sama-sama segi 4, tapi bisa banyak arti, bisa saja alasnya jadi renjang, bisa alasnya berbentuk trapesium juga segi 4 ya, atau belah ketupat, ataupun yang juga merupakan segi 4. Jadi harus jelas soalnya 5 segi 4 dengan alas persegi panjang. Ya, walaupun gambarnya nanti seperti jadinya renjang ya. Nah, ya gambar dimensi ya harus lurus, kalau lurus malah nggak kelihatan sisinya ya. Seperti ini gambarnya. Luas permukaan limasnya dengan tinggi dari limasnya adalah 12 meter. Tinggi limas ya. Berarti tinggi limas bukan tinggi segitiga. Kemudian diketahui sisi AB 18 meter dan sisi BC 10 meter ya, atau panjang dari alasnya 18 dan lebar dari alasnya 10 meter ya. Alasnya berbentuk apa? Persegi panjang. Oke, pada sini kita akan mencari luas alasnya dulu. Luas alas yang berbentuk persegi panjang, gampang aja ya, sih gampang alasnya. Luas alasnya berbentuk persegi panjang gampang, tinggal kalikan panjang dan lebar yaitu 18 kali 10 yaitu 180 meter. Iya, satunya juga tidak dibuatkan. Sensi masih mengantuk. Kemudian untuk yang sisinya lainnya yaitu sisi tegak, maka ini ada 2 pasang sisi tegak ya. Pertama sisi 200 meter ini ya tadi ya, di kanan ini, dan sisi yang kiri ini. Perhatikan bahwa jika BC nya 10 maka AD juga 10 ya, karena panjang ya, lebarnya pasti sama, AB juga sama dengan CD nanti ya, maka otomatis segitiga TBC, bukan TBC karena penyakit ya, TBC dan segitiga TAD ini otomatis sama besar atau sama luasnya ya. Jadi cukup cari satu aja, nanti dikali 2. Jelas ya, cukup cari satu aja, yaitu kita ambil misalnya segitiga TBC. Perhatikan sini segitiga BC TBC, kita butuh untuk menghitung luasnya kita butuh alas dan tinggi. Alas dan tinggi yang diketahui sih hanya diketahui BC yaitu 10 meter yaitu alasnya, tinggi tidak diketahui. Ingat ya, tinggi segitiga bukan tinggi kerucut. Tinggi kerucut ya benar 12 meter itu tinggi kerucut, bukan tinggi segitiga. Untuk mencari luas segitiga yang kita butuhkan adalah tinggi segitiga. Perhatikan sini, yaitu garis pink itu putus itu adalah merupakan tinggi segitiga. Tidak ada nilainya berapa ya, kita harus manipulasi dulu soalnya ini atau gambarnya ini. Perhatikan bahwa segitiga atau tinggi segitiga itu kita hubungkan dengan garis ini ya, kemudian kita tambahkan ini ya, jadinya apa ya, segitiga siku-siku lagi, maka akan berlakulah teorema Pythagoras. Maka sisi yang berlaku di sini adalah sisi tegaknya 12 meter, tapi sisi datarnya belum diketahui. Maka apakah panjang sisi datar itu? Ikan kita manipulasi lagi soalnya lagi, berkali-kali manipulasi. Oke, dari sini perhatikan bahwa 18 meter itu tinggi kerucut, tinggi limas itu merupakan tengah-tengah ya, tengah-tengah dari BC dan tengah-tengah dari AB. Maka 18 meter itu kita bagi dua menjadi 9 meter dan 9 meter.
Maka dari 9 meter itu merupakan dari sisi datar dari segitiga siku-siku ini. Yang terdapat sisi tegaknya 12 meter dan sisi datarnya 9 meter. Maka sudah bisa kita cari berapa tinggi segitiga ini ya. Tinggi segitiga, sekali lagi perhatikan tinggi segitiga, bukan tinggi limas. Tinggi segitiga TBC. Maka tinggi segitiganya adalah yang merupakan hipotenusanya atau sisi miringnya. Segitiga, maka rumusnya menjadi tambah akar dari 12 kuadrat merupakan tinggi limas dan tambah 9 kuadrat yang merupakan setengah dari garis AB. Maka selesaikan 12 kuadrat 144 ditambah 9 kuadrat 81, maka tinggi segitiga sekarang adalah akar 275 yaitu 15 meter. Jadi panjang dari garis tinggi dari segitiga TBC adalah 15 meter. Sudah didapatkan ya, alasnya yaitu 9 meter dan tingginya 15 meter. Maka bisa kita cari dari luas segitiga TBC itu adalah alas kali tinggi segitiga, bukan tinggi limas. Maka itu kan alasnya 10 kali 15, bukan 12 ya. Hati-hati, harus dipahami perbedaan tinggi limas dan tinggi segitiga. Berdua, maka ini sini boleh kalian coret aja harusnya ya. 10 bagi 2 ini bisa coret, harusnya jadi 5, tinggal 15 saja. Tapi kalau kalian mau kalian langsung juga boleh. Bukan 15, 150 dibagi 2 yaitu 75 meter persegi. Oke, ini satuannya benar, meter persegi. Kali ini sensei kayaknya belum ngantuk. Maka jika ada dua sisi yang sama, maka dikalikan 2 saja. Maka 2 kali 75 kembali lagi menjadi 150 meter persegi. Jadi dua sisi itu jumlah luasnya adalah 150 meter persegi ya. Alas dapat, sisi kiri kanan juga sudah dapat. Belajar sisi yang depan dan belakang. Oke, depan belakang ini sisinya adalah itu TCD ya, yang belakang. Kemudian yang depan ini nama sisinya TAB ya. Ini masih transparan ya, 12 meter masih kelihatan ya. 12 meter itu merupakan tinggi dari limas. Oke, tinggi limas kita tidak butuh untuk menghitung luas ini. Untuk menghitung luas limas kita tidak butuh tinggi limas, tapi dibutuhkan hanya untuk menentukan tinggi segitiganya ya. Di sini sudah ketahui bahwa TAB dan TCD itu sama besar atau luasnya sama ya. Kita coba cari satu saja, yaitu segitiga TAB. Kita misalkan ya, kita segitiga TAB ini alasnya sudah diketahui 18 meter, yaitu garis AB. Tapi sekali lagi tingginya tidak diketahui, tinggi segitiga TAB ini ya. Tinggi segitiga TAB itu yang mana? Ya, ini tinggi segitiganya dia diketahui berapa garis yang pink itu. Maka sekali lagi kita manipulasi soalnya, tarik garis ke belakang sampai ke titik pusat dari persegi panjang atau pas di bawah garis tinggi limas, yaitu merupakan maka yang merupakan yang akan membentuk segitiga siku-siku lagi ya. Berlaku juga teorema Pythagoras dengan sisi tegaknya 12 meter. Nah, tetapi sisi datarnya belum diketahui. Sama seperti tadi, tambah garis ke garis BC atau ke garis AD juga nggak masalah ya, sama saja. Dengan garis BC, maka sisi datar untuk segitiga itu adalah setengah dari panjang BC, yaitu 5 meter dan 5 meter. Maka panjang sisi datarnya adalah 5 meter. Ya, perhatikan segitiga ya. Perhatikan segitiga di dalam itu. Jadi, sisi tegaknya 12 meter dan sisi datarnya 5 meter, maka tinggi segitiga TAB ini merupakan hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku. Dibentuk oleh 5 meter dan 12 meter ya. Maka tinggi segitiganya adalah 12 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Karena sisi miring ditanyakan, maka caranya ada ditambahkan. Maka tinggi segitiga TAB 144, akar 144 tambah 25 sama dengan akar 169. Pada didapatkan tinggi segitiga TAB itu dia adalah 13 meter ya. Di panjangnya 13 meter. Sama ya, tinggi segitiga yang di belakangnya juga yaitu TCD juga 13 meter, pasti sama ya. Maka kita cukup cari luas segitiga TAB ini. Maka luas segitiga TAB adalah A kali tinggi segitiga per 2
maka tingginya 18 dan alasnya 18 dan tinggi 13 2, maka luas segitiganya 234 bagi 2 adalah 117 meter persegi ya. Sekarang ada 2 segitiga, maka kita kalikan 2 117 meter perseginya, yaitu 2 kali 117 sama dengan, kembali lagi menjadi 234 ya, tidak boleh dibagi 2 karena kita tahu nanti akan dikali 2 nanti ya. Oke, sudah dapat jumlah luas sisi tegak yang depan dan yang belakang, maka tinggal kita jumlahkan semuanya. Maka luas permukaan 5 segi 4 ini adalah jumlah sisi alasnya yang bentuk segi panjang, yaitu 180 cm 180 meter persegi tadi udah. Kemudian sisi kiri kanannya jumlah keduanya adalah 150 ya, 150 meter persegi. Kemudian jumlah sisi yang depan belakang, jumlah sisinya berapa tadi? 234 ya, jumlah keduanya ya, bukan satunya tapi dua-duanya udah dijumlahkan tadi. Total dari luas permukaan 5 segi 4 nya adalah 584 meter persegi. Dengan dijumlahkan saja ya. Bentar ya, yang sampai salah satu seperti yang saya lakukan tadi ya, fatal, memalukan. Maka sudah selesailah contoh sampai contoh 4 mengenai konsep menghitung luas prisma dan limas. Sama saja mau prisma maupun prisma ataupun limas, konsep adalah menghitung luas sisi-sisi masing-masing prisma atau limas itu ada berapa sisinya, maka segi banyak itulah kita menghitung luasnya. Untuk lebih memahami materi ini, lanjutkan ke latihan 1. Oke, soal ceritanya 9 buah, latihan 1, latihan 2. Ada 6 soal. Dan latihan 3. Ini level 3-nya. Ada berapa soal? Oh, banyak sekali, 9 soal. Semoga latihannya menyenangkan dan menantang. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Bye-bye semuanya.